kepada guru kita. Semoga kita ini akan mendapat ridho dari Allah Ta'ala dan dicatat untuk menjadi amal-amal bagi kita. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita semua sampai dengan masa kejayaan sampai seperti ini, yang syafaat dari beliau akan kita nanti di yaumul qiyamah. Untuk acara di pagi hari ini sangat spesial. Masjid Hidayatullah kedatangan tamu dari Bogor, dari Haji Agus Suryaman MLI, yang akan berbagi ilmu dengan kita semua di hari ini. Semoga apa yang menjadi cita-cita beliau, ingin membumikan Al-Quran, ingin menyalurkan ilmu apa yang beliau dapat, kemudian sehingga dari para jemaah bisa mentadabburi Al-Quran setiap waktu, setiap hari, setiap detik, sehingga apa yang ada dalam diri para jemaah sahabat Al-Quran dan untuk acara selanjutnya, marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh saudara Manarul Hidayat. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما
وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد
Terima kasih kepada Saudara Narul Hidayat yang telah memberikan suara terbaiknya memasarkan kitab suci Al-Quran. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Pengurus Masjid Hidayatullah kepada yang terhormat Bapak Agus Omar SPD, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Jamaah Masjid Hidayatullah, sesepuh kita Haji Farid, lebih khusus Kiai Haji Agus Suryaman MLI beserta rombongan yang kami hormati. Marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayah kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul silaturahmi, dan tidak kalah pentingnya adalah kita bersama nanti akan mendengarkan penyampaian ilmu yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Agus Suryaman MLI. Kami pengurus Masjid Hidayatullah merasa terhormat mendapatkan kehadiran Bapak Kiai Haji Agus Suryaman MLI beserta rombongan yang kersorawuh dalam acara safari dakwah. Jadi kersorawuh wonten Masjid Hidayatullah ini sangat merasa kami jamaah semuanya mendapat sebuah kehormatan. Oleh karena itu, pertama kami ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Kiai Haji Agus Suryaman MLI ya, yang kami tunggu-tunggu ilmunya untuk meningkatkan iman takwa kepada kita, khususnya pemahaman di dalam beragama. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat, dan mudah-mudahan kita semua kelak di hari akhir akan mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah Hidayatullah yang kami hormati, monggo para jamaah untuk mengikuti secara seksama apa yang nanti beliau sampaikan, dan kita pahami, dan yang lebih baik lagi adalah monggo kita amalkan untuk peningkatan iman dan takwa kita semuanya. Amin. Kemudian yang berikutnya, kami pengurus Masjid Hidayatullah mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya bila di dalam penyambutan segala sesuatunya kurang berkenan. Sekali lagi mohon maaf yang besar-besarnya. Untuk menyingkat waktu, saya kira itu saja yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan kita semua akan lebih baik lagi di dalam beribadah
secara berilmu. Ibadah tanpa ilmu ditolak ya. Jadi oleh karena itu monggo kita ikuti bersama sampai selesai, sampai akhir, sehingga kita benar-benar memahami. Bila tiba hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Agus Muhammad SPD selaku Ketua Pengurus Masjid Hidayatullah yang memberikan sambutan. Sambutan selanjutnya adalah sambutan dari Koordinator Rumah Hafiz Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Brebes. Kami persilakan kepada yang terhormat Bapak Ustaz Suratno SQ Al-Hafiz, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo mesti ngantuk men pada tangi pisan maning. Kita tembe dibuka ki mbok biar ya. Jadi ibu-ibu ngawur kiai ini ya Mas Agus ya. Kayak Mas Agus ya Mas Agus. Ya. Tengah-tengahnya Mas Ratno ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukurillah bi nikmatillah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Kiai Haji Agus Suryaman MLI yang saya junjung tinggikan segala fatwahnya, wabil khusus sesepuh ini sepuh, ada hadir Bapak Kiai Haji Farid Binju, ada Kiai Haji Darwanto, Kiai Haji Joko SPD, serta jajaran pengurus Masjid Hidayatullah, wabil khusus beliau Bapak Haji Agus Komar SPD, dan sesepuh ini sepuh yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, Bapak Ibu hadirin hadani Allah wa iyyakum yang saya hormati. Wabil khusus Bapak Haji Bari, Haji Hadi, pembina dari Koordinator Rumah Tahfidz Quran dari Brebes, Tegal, Kabupaten dan Kota yang saya banggakan, ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir, jamaah Masjid Hidayatullah ingkang kula tresnani. Puji syukur alhamdulillah hari ini kita bisa hadir ketemu dengan Kiai Haji Agus Suryaman MLI. MLI itu kalau di pondok pesantren itu mu'alim, Bu. Jadi mendapat sertifikat oleh dakwah nggih. Jadi wong dakwah niku enten sertifikat harus oleh izin kiai, berarti kula lan panjenengan sedaya niku santri oleh dakwah nggih. Niki MLI singkatan akeh saiki Bu ya. Singkatan akeh. Tapi aja tulisannya KKO kanggo ora. Nyong tebel kabeh kere. Nah ini kami sengaja menghadirkan beliau karena dalam rangka safari dakwah ta'aruf dengan panjenengan semua. Jadi monggo panjenengan pumpung ketemu satiraya dibuka Pak Agus Kiai Haji Agus Suryaman niki saking Bandung niku di Sawang ben nyawang wong alim insyaallah mlebu surga Bu ya. Nyawang wong alim mlebu surga Bu. Sing penting nyawange karo seneng. Aja karo nyawang raine nyengiti misale. Lah niki alhamdulillah nggih. Niki kula lan panjenengan saya saged ketemu karo Kiai Cah Bogor nggih. Angger aku tak Kiai cak kene ya Bu. Lah niki kita ambil manfaat ilmunya. Beliau seorang penulis mempunyai karya buku yang namanya Juz Personality. Nanti kalau ibu penasaran itu boleh beli bukunya ya Pak Ustaz.
Boleh beli buku ya, boleh ya. Ini beliau Bogor, jadi nanti ngomongnya pakai Sunda, Pak. Ini insya Allah pakai bahasa Indonesia ya. Ibu-ibu jangan khawatir semua. Ini beliau punya karya itu jus personality. Jadi ketika ibu mempunyai buku itu, insya Allah karakter ibu, bapak dan lain sebagainya itu bisa ngerti. Oh, nyong berarti karakternya pada bekaro jus siji. Model kayak nuwun sewu, inna sholati wa nusuki wa mayahya wa mamati, alhamdulillah seperti itu. Lah, ini hal-hal yang perlu disampaikan. Tapi inti dari safari dakwah ini, di samping Pak Haji Agus Suryaman MLI ini mau memperkenalkan tentang karya beliau, tapi juga intinya adalah ini di tahun baru Muharram 1444 Hijriah, yaitu peningkatan keimanan dan ketakwaan. Kita mudah-mudahan menjadi orang yang barokah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mari kita untuk dengarkan dengan seksama. Kalau saya biasanya Haji Darwanto ada itu sampai 5:30 ya Bu ya. Ki nganti jam 6 gelem. Ora dodol. Bukan dodol kok ya ngono ya kok. Kaya piye pengajian suwe temen. Wong pakulis pada ngenteni kok ngono. Jadi nggih dimirengaken insyaallah niki setahun sapisan 10 tahun sepisan urung karuan ketemu. Nah, mumpung umur dawa tahun baru alhamdulillah Gusti Allah nemokna kali Kiai Haji Agus Suryaman, kita dengarkan bareng-bareng, ambil manfaat dan ilmunya. Mudah-mudahan mendapat berkah ilmu. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sing sampun wonten niku wonten teng ajeng jenengan sing arane Ponggol. Ini namanya Ponggol, Pak Ustaz. Namanya Ponggol ya. Ponggol ya. Ya, di sini ada Ponggol setan, ada Ponggol liyane wis lah orang ngerti wis. Ya, jadi kita untuk monggo di sarang di dahari sambil mendengarkan tidak apa. Mohon maaf dan saya terima kasih kepada pengurus dan jamaah semua yang hadir. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan kemanfaatan bagi kita semua. Allahumma amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Sulaiman Hafiz dan telah membuka acara mewakili Koordinator Hafiz, para pendengar, dan pembeli. Dan jamaah di sini sudah sangat familiar ya, sudah kenal dengan Ustaz Sulaiman ya. Karena secara berkala beliau juga mengisi di Masjid Hidayatullah. Selanjutnya adalah acara inti, yaitu safari dakwah yang akan disampaikan Kiai Haji Agus Suryaman MLI dengan tema Al-Quran Personality. Kepada beliau Kiai Haji Agus Suryaman MLI kami persilakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Silakan Bu, ponggolnya dimakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Para tokoh masyarakat, khususnya jajaran pengurus Masjid Hidayatullah ya, Hidayatullah. Ya, ketuanya Bapak Agus Komar ya, saya hafal karena namanya sama gitu, ada Agusnya, Agus Komar gitu. Dan juga Bapak Haji Farid ya, Bapak Haji Nurmala ya, Bapak Kiai Suratno ya, Sarjana Quran Al-Hafiz ya. Saya sendiri MLI ini sebetulnya ya waktu karya ilmiah yang mendapat gelar dari kiai saya MLI ya, untuk
bisa berdakwah di tengah masyarakat. Karena banyak orang menjadi, mohon maaf, ustadz dadakan begitu ya, baru hijrah ya, karena kemampuan bicaranya bagus ya, beraktingnya bagus, sehingga mendapat tempat di masyarakat. Sementara mohon maaf ya, banyak di antara mereka tidak memiliki kualitas atau bobot pemahaman Islam yang mendalam. Tentu saja ini bisa berbahaya bagi masyarakat dan jangka panjang kalau banyak ustadz karbitan ya mendominasi masyarakat ya. Jadi jelas kita jangan sampai salah di dalam memilih penceramah, guru ya, panutan dan sebagainya. Ya walaupun sorbannya, jubahnya ya sangat luar biasa gitu Bu ya. Bisa saja itu hanya pencitraan ya. Seperti saya pakai ini biar dianggap orang soleh ya. Jadi bisa saja seperti itu kan. Padahal kualitas seseorang itu ya bukan ditentukan dengan hal-hal yang demikian begitu. Tapi banyak juga masyarakat akhirnya ditipu ya, dibodohi ya, dimanfaatkan sehingga banyak dirugikan karena penampilan para kiai yang sebetulnya tidak layak ya, sehingga menjadi korban kita ini. Pada saat ini saya bersyukur, alhamdulillah diminta untuk membahas terkait dengan Quran. Ya. Banyak fenomena yang begitu membuat kita takjub lah kepada hebatnya Al-Quran itu. Banyak penemuan-penemuan para ulama, misalnya meneliti Pak, kenapa kata-kata Quran, kata-katanya saja itu seimbang, ya. Antara misalnya contoh kata dunia jumlahnya sekian, kata akhirat dalam Quran juga jumlahnya sama. Ya, kata panas jumlahnya sekian, ya. Kata dingin juga sama. Ya. Misalnya kata rojul ya ada 23 dalam Al-Quran dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Kata mar'ah perempuan juga 23 gitu. Jadi ini luar biasa, tidak mungkin ini Quran disusun oleh manusia ini. Ya karena kecanggihannya begitu. Misalnya yang sesuai dengan iptek lah contoh lah. Kata barun, lautan itu jumlahnya 32 kali disebut dalam Al-Quran dari surat Al-Fatihah sampai Anas. Kalau kita baca, kita cari atau gampangnya pakai software di komputer itu, kita klik kata barun, itu akan ada 32 kali diucapkan. Sementara kata daratan 13 kali. Di sini ada fenomena yang menarik. Kata lautan disebut lebih banyak. 71% kalau kita persentasekan itu. Sementara kata daratan lebih sedikit, jumlahnya sekitar 29% lah. Ya, ini menunjukkan sesuai dengan pengetahuan sains modern bahwa lautan itu lebih luas, 70% ke atas begitu. Nah, jadi tidak mungkin ini disusun oleh manusia. Ya. Nah, banyak juga penemuan-penemuan lain lah. Saya meneliti 20 tahun lah kurang lebih. Ya, saya melihat ada yang ajaib pada nomor-nomor surat. Nomor-nomor surat itu. Ya, kenapa surat Yusuf diletakkan ke nomor 12 itu? Kenapa? Ingat ya, alladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma la'ibin. Tuhan tidak bermain dadu, tidak bermain-main, tidak iseng. Nyusun Al-Qur'an itu by design, dengan perencanaan, dengan ilmunya. Fa'lamu annama unzila bi'ilmillah. Ketahuilah Quran diturunkan dengan ilmu Allah. Jadi benar-benar dirancang dengan Tuhan, oleh Tuhan yang maha cerdas, yang maha jenius itu kan. Ya. Nah kita lihat kejeniusan ini dimunculkan sekarang waktu saya meneliti. Kenapa surat Yusuf diletakkan ke nomor 12? Ternyata Nabi Yusuf punya kakak dengan adik 11 orang. Plus Yusuf menjadi 12 bersaudara. Pas begitu. Kenapa misalnya surat Lebah An-Nahl diletakkan ke nomor 16? Ya, ternyata kromosom lebah itu 16 kromosomnya. Ya. Jadi aneh, banyak keajaiban-keajaiban yang seperti ini.
Jadi nomor surat itu jangan sembarangan, jangan dianggap asal jadi, tidak. Itu dengan ilmu Tuhan, kecanggihan itu. Kalau disusun, dirubah sedikit berantakan itu. Ya, cara mengujinya gampang saja misalnya. Saya mencoba melakukan penelitian yang lebih jauh, menghubungkan nomor surat ya dengan jumlah ayatnya. Ibu ingat tidak jumlah surat ada berapa Ibu? Dalam Al-Quran 114 ya, 114 ya. Ada nomor-nomornya. Nomor 1 Al-Fatihah, 2 Al-Baqarah, 3 Ali Imran. Bukan Al-Imran, salah, tapi Ali Imran, keluarga Imran. 4 An-Nisa, 5 Al-Maidah, 6 Al-An'am, 7 Al-A'raf, 8 Al-Anfal, 9 At-Taubah, dan seterusnya sampai 114 surat An-Nas. Itu susunannya itu. Nah, ternyata ini banyak pesan keilmuan. Ya, banyak pesan keilmuan. Awalnya saya mencoba meneliti yang lebih jauh, yaitu menghubungkan nomor urut dengan jumlah ayatnya. Kenapa ya surat Al-Fatihah 7, jumlah ayatnya 7? Adakah sesuatu hikmah? Atau ini iseng doang? Ya, asal jadi ya. Akhirnya saya punya cara ya, menjadikan jumlah ayatnya sebagai nomor surat. Ya, 1 ayatnya 7. Ya. 1 Al-Fatihah 7. Lihat surat ke-7 Al-A'raf. Ya, nomor 7, nomor urut 7 Al-A'raf, tempat yang tinggi. Saya hubungkan Al-Fatihah, Al-A'raf, tempat yang tinggi. Al-Fatihah punya kedudukan yang tinggi. Nyambung, Pak. Ya. Seandainya surat Al-Fatihah ayatnya misalnya 6 Al-An'am, Al-Fatihah binatang ternak. Ya, enggak nyambung karena surat yang ke-6 Al-An'am. Kenapa diletakkan nomor 7? Karena memang Al-Fatihah punya kedudukan yang tinggi. 7 itu simbol langit lah ya. Tapi dalam Quran surat ke-7 itu tempat yang tinggi, artinya kedudukan yang tinggi. Artinya Al-Fatihah memiliki kedudukan yang tinggi. Ya. Atau Al-Fatihah ataupun maknanya boleh jadi ya, siapa yang menjalankan ajaran Al-Fatihah akan memiliki kedudukan yang tinggi. Ya. Lalu saya coba lagi yang mudah-mudah saja ya, jangan pakai yang 7 ke 206, agak sulit. Ya, surat 7 206. Nah, tidak ada surat 206. Karena tidak ada, kita ingin cari nama surat, diambil jumlah surat 114, sisanya 92. Apa hubungannya antara surat Al-A'raf dengan 92? 92 kita lihat surat apa itu? Surat Al-Lail, malam. Nah, ketika kita punya kedudukan yang tinggi, maka mulai ada kegelapan. Mulai gelap, kita mulai lupa daratan. Ya, lupa sama kebenaran, mudah jatuh, berpaling gitu. Jadi nyambung. Nah, 92 ayatnya ada berapa? 21. Ya, 21 kita lihat nama suratnya, para nabi. Nah, ketika jatuh, terpuruk, gelap, buruk bimbingan, para nabi yang membimbing gitu. Para nabi ayatnya ada berapa? Surat para nabi itu Al-Anbiya ayatnya ada 112. Lihat surat 100 ke-12 surat Al-Ikhlas, para nabi ikhlas, tulus. Nyambung enggak, Bu? Nyambung. Surat Al-Ikhlas ada berapa ayatnya? 4. Lihat surat keempat An-Nisa, yang tulus, yang ikhlas itu kaum wanita. Betul, Bu? Wah, tanpa cinta, tanpa ketulusan, tanpa keikhlasan, bagaimana menata rumah tangga? Semua profesi untuk para ibu itu dipegang gitu ya. Jadi chef, tukang masak ya. Jadi kadang-kadang jadi pembantu rumah tangga ya, jadi penghibur suami. Wah, semua detail, pakar pendidikan dan sebagainya itu. Ya, tanpa ketulusan beban-beban ini nggak mungkin bisa dilakukan oleh kaum wanita. Ya. Lalu surat 4 An-Nisa ayatnya ada 176. Ya, biasanya saya pakai PowerPoint atau pakai whiteboard ya. Nah, surat
An-Nisa ada 176. Tidak ada surat 176, diambil 114, sisanya 62. 62 itu surat Al-Jumu'ah, hari Jumat. Nah, dalam penelitian ini saya bingung apa hubungannya kaum wanita dengan hari Jumat, Pak? Ya, sholat Jumat juga kagak kan gitu ya, tidak wajib lah gitu ya. Apa hubungannya? Alhamdulillah ya mungkin karena saya berusaha meneliti, Allah berikan petunjuk. Saya mengingat sebuah hadis bahwa hari Jumat itu Sayyidul Ayyam, kan begitu, yang memiliki kedudukan yang mulia. Lalu dihubungkan surat perempuan kaum wanita dengan surat Al-Jumu'ah, hari yang mulia itu. Ini sebetulnya memberikan informasi bahwa kaum wanita itu ya setara dengan hari Jumat lah kurang lebih. Jadi kalau mau tahu makhluk yang paling mulia itu kaum ibu. Ya, kalau ada hari yang paling mulia yaitu hari Jumat. Ya, begitu kurang lebih. Makanya Nabi mengatakan ketika bagaimana cara mengabdi kita kepada seseorang, ummuka kan gitu ya. 3 kali menyebut nama ibu kan begitu. Ini menunjukkan kemuliaan ibu gitu. Ya. Atau bisa juga Al-Jumat disebut dengan hari berkumpul, Ustaz ya. Al-Jumat itu hari berkumpul. Ya, karena perempuan suka kumpul-kumpul, Bu, gitu. Jadi kaum wanita ini memang suka kumpul-kumpul, ya. Dan seterusnya itu, dan seterusnya. Itu keajaiban itu. Ya. Ya, kenapa surat 33 Al-Ahzab misalnya, Al-Ahzab bergolongan-golongan, ayatnya 73. Oh iya, kita ingat bahwa umat Islam ini akan pecah menjadi 73 golongan, nyambung itu. Ya, nyambung pas benar itu. Ya. Kenapa misalnya surat An-Nas ayatnya 6. 6 itu surat Al-Kafirun. Manusia itu seperti 6 itu surat Al-An'am, binatang ternak. Jadi manusia itu seperti binatang, hidupnya makan, minum, reproduksi, bersenang-senang dan sebagainya kan begitu. Ya, kurang lebih begitu. 113 surat Al-Falaq waktu subuh. Kenapa ayatnya 5? Lihat surat yang kelima, Al-Maidah, hidangan. Artinya bahwa waktu subuh itu hidangan. Ada sesuatu yang luar biasa. Sholat sebelum fajar 2 rakaat, pahalanya hidangan itu luar biasa. Pahalanya lebih daripada dunia dan seisinya itu. Maka dihubungkan dengan Al-Maidah, Al-Falaq itu. Kenapa surat Al-Falaq 112 Al-Ikhlas tadi sudah, 111 Al-Lahab, Al-Lahab api yang bergejolak, dihubungkan dengan Al-Maidah juga hidangan. Ya, artinya memang api untuk memasak hidangan, kan begitu. Api untuk memasak hidangan. 110, kenapa ayatnya 3? Surat An-Nasr, bantuan Allah. Ayatnya 3, Ali Imran. Memang Ali Imran, keluarga Ali Imran mendapat bantuan Allah. Begitu, Bu. Ya. 109 Al-Kafirun. Kenapa ayatnya 6? Ya, binatang ternak gitu ya. Ya, orang kafir memang kayak seperti binatang ternak hidupnya kan begitu. Hanya makan, minum, senang-senang dan sebagainya. Ya. 108 Al-Kautsar, ayatnya 3. Nikmat dari Allah itu. Ya, 3 itu surat Ali Imran. Ya, jadi yang mendapat nikmat dari Allah adalah keluarga Ali Imran itu kan, Al-Kautsar itu, ya. Jadi semua nomor urut jumlah ayat itu ada korelasinya, matching ibu. Ya, ada hubungannya gitu Pak, nggak asal jadi. Bapak rubah sedikit berantakan itu, berantakan. Ya, coba dirubah saja salah satu namanya, ya diganti surat 6 misalnya diganti menjadi surat Al-Lail, berantakan itu, nggak matching lagi. Jadi semacam sistem yang canggih untuk memprotek Al-Quran dari perubahan. Hatta berkaitan dengan nomor saja dirubah itu berantakan itu, nggak pas. Ya, ternyata saya menemukan ada 30 kemungkinan. Ya, misalnya surat 1 ayatnya 7 itu juga punya hubungan kalau ditambah gitu. Jadi nomor urut dengan jumlah ayat ditambah itu punya hubungan juga. Ya, luar biasa ini. Cuma saya agak sulitan juga karena memang harus pakai alat peraga ya, alat peraga untuk menyampaikannya. Ya, 1 ayatnya 7, 1 tambah 7 8, 1 Al-Fatihah 8 harta rampasan perang. Artinya orang yang menjalankan Al-Fatihah akan mendapat harta yang banyak, yang luar biasa, pahala yang besar, tapi berat seperti perang. Ya, berat seperti perang. Seperti nomor urut surat
Atau seperti ayat Quran lah, 6.236. Bukan, mohon maaf ya, bukan 6.666. Bukan. Ya, jadi Bapak, Ibu bisa cek Quran apapun, surat Al-Fatihah 7, Al-Baqarah 286 ya, Ali Imran 200 ya, An-Nisa 176, An-Nisa 176, terus surat An-Nas 6, dijumlahin semua 6 2 3 6. 6 2 3 6 6.236 ayat. Bukan 6.666 ayat. Bisa dicek lah. Itu 10 menit lah. Bapak bisa hitung itu. Ya. Hikmahnya apa? Hikmahnya contoh 6 2 3 6. 8 6 tambah 2 8 tambah 3 11 tambah 6 7 17. Ke 17 ya Ibu ya? Nah, 17 itu simpel. Siapa yang menjalankan ajaran ayat-ayat yang ada 6.236 ayat berarti sedang mengamalkan kitab suci yang turun tanggal 17 Ramadan. Ya. Itu simbol 17 Ramadan. Atau simbol Al-Isra, surat Al-Isra itu perjalanan spiritual. Artinya ketika kita membaca Quran sebetulnya kita sedang dialog dengan Tuhan. Kita sedang mi'raj, sedang berjalan yang menuju Tuhan itu. Ya. Atau sedang komunikasi karena 17 itu seperti rakaat salat ya, jumlah rakaat. Makanya kata faraid ya, faridah, mohon maaf, ayatnya jumlah katanya disebut dalam Quran hanya 17 kali. Hanya 17 kali. 17 kali itu faridah itu kan artinya kewajiban yang nggak bisa ditinggalkan. Itu sesuai dengan sholat itu. Ya, jadi tidak ada sesuatu yang sia-sia dalam Quran. Ma khalaqtaha batila gitu. Ya, tidak ada yang sia-sia dalam Quran itu, tidak ada yang sia-sia. Semuanya sudah dengan perencanaan yang matang. Ya. Sudah dibangun dengan konstruksi sistem yang canggih yang membuat siapapun yang membacanya, menelitinya akan takjub. Sami'na Qur'anan ajaba. Kami dengar, kata Bang Sajin itu ya, Quran yang ajaib. Ajaib itu. Karena Quran itu ajaib luar biasa, Pak. Dari strukturnya ya, dari nomor urut, bahkan jumlah ayatnya, bahkan yang lain-lainnya. Seperti kita melihat nama-namanya itu. Saya meneliti dari namanya saja, ya, dari Al-Fatihah sampai An-Nas diteliti nomor-nomornya, angka-angka, jumlah value-nya. Misalnya alif lam berapa, fa berapa, ta berapa, ha berapa, ta marbuto berapa, saya jumlahin gini-gini. Ternyata ada pesan keilmuan. Sehingga saya membuat buku-buku tertentu ya. Jadi ada beberapa buku tentang rahasia-rahasia nama-nama Allah yang di situ ada pesan intelektual, pesan keilmuan yang membuat kita geleng kepala. Ini luar biasa kitab. Gak mungkin manusia yang menyusunnya begitu. Artinya akan bertambahlah keyakinan kita kepada Allah. Ya, bahwa kita bersyukur, kita dikasih hidayah, dikasih kesempatan untuk berislam, memahami Quran. Ya, tinggal kita ikuti kalau sudah yakin dengan Quran sebagai kitab yang canggih dari Allah, yang gak ada cacat, tidak ada distorsi, ya kita tinggal ikut jalannya begitu. Ya, bagaimana berinteraksi dengan Quran ya. Ya, ini juga harus belajar juga kita Bu. Ya, karena Quran itu kan Al-Furqan. Nama lainnya kan Al-Furqan. Nah, Al-Furqan itu yang membedakan yang hak dengan yang batil. Jadi kalau kita mau tahu kualitas iman kita, bacalah Quran, pegang. Nah, ketika kita megang Quran, baru megang sudah males. Nah, kita sudah ditunjuki sama Tuhan bahwa kita di pihak al-batil dengan segala level-levelnya. Ada batil yang mutlak, ada batil-batil yang sudah kesusipan yang batil sehingga males, megangnya berat. Ya, padahal Quran berapa sih beratnya? Ya kan begitu? Enggak seberapa pegang Quran, misalnya kita pegangin, enggak seberapa. Tapi berat benar megang Quran gitu. Hanya jadi pajangan, enggak dibaca. Enggak menikmati kehangatan, enggak ada kehangatan waktu membaca Al-Quran tuh. Ya. Sehingga malas. Nah, itu kelompok al-batil tuh. Dengan segala turunannya, dengan segala level-levelnya gitu.
Ya, saya mohon maaf ya, mungkin jangan tersinggung gitu ya. Mungkin maksud saya begini, ketika ada orang baru megang Al-Quran, sudah malas, itu menunjukkan adanya penyakit pada jiwanya. Dia memisahkan Tuhan itu. Allah dengan Quran memisahkan siapa kelompok-kelompoknya. Tapi kalau ada orang yang megang Quran, penuh hormat, takjim, menciumnya, memuliakannya, nggak boleh ada di tempat yang bawah. Dia baca dengan kehangatan, dengan kerinduan. Itu kualitasnya yang hanya dia tahu dengan Allah mungkin. Sementara orang lain nggak bisa tahu itu, nggak bisa ya. Nah ini jadi artinya gini Ibu, mau tahu kualitas kita, lihatlah ketika kita lagi baca Quran. Ya, dia Al-Furqan, dia memisahkan antara yang hak dan yang batil. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi ya mohon maaf. Ya, jadi seperti ini megang Quran ya Bu ya. Nah ini ketika kita pegang, kita cium, kita hormat, jadi taruh diletakkan di tempat posisi yang nggak mungkin diinjak orang gitu ya. Terus kita bacanya enak gitu ya. Bukan hanya enak suaranya, nyaman di batin, kita menikmati, nggak ada ganjel-ganjel ya. Susah ngejelasin, nggak ada perasaan yang mengganjel. Aduh berat benar itu. Nah berarti kita sudah bersih tuh. Ya. Tapi kalau kok baca Quran baru setengah juz saja sudah merasa aduh berat bener ya, mengantuk ya, nggak bisa nyaman, kayaknya panas itu pantat itu, maaf bujur ya dalam bahasa itu panas gitu. Nah itu indikasi ya indikasi. Jadi kita lihat dengan itu saja ya saat interaksi. Dan bahaya kalau masih punya penyakit seperti itu. Karena ada ganjelan maksiat itu kemungkinan ganjelan maksiat ya. Jadi hati-hati ketika kita ingin meningkatkan kualitas kita bisa melihat bagaimana dengan Quran ya. Dan juga jangan juga kita terlena ya dengan mohon maaf ya bangga kalau kita sudah menjadi pembaca Al-Quran ya. Di rumah setiap hari 1 juz misalnya kita sudah merasa soleh juga jangan gitu ya, nanti bahaya ya. Ya tarif bijan bihi, jadi orang yang membanggakan ya dirinya itu dengan kesalahan-kesalahannya itu hampa gitu, hampa sia-sia ya. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, pentingnya bagi kita ya mencoba memulai berinteraksi dengan Quran itu dengan membersihkan yang negatif pada diri kita itu. Karena itu syaratnya ya. Syaratnya. Jadi toharonya bukan hanya sekedar izalatun najasah, bukan sekedar wudu, hadas kecil atau hadas besar sekalipun, bukan hanya itu, tapi kita tidak ada dendam ya, utamanya dendam, benci sama seseorang ya, marah, iri dengan segala turunan-turunannya ya. Nah ketika kita baca dengan memiliki itu, dia tidak nyampe ya. Pernah Rasulullah mendapat wahyu ya, hadis qudsi ya. Allah berfirman, ya akhal mursalin wa ya akhal mundirin wala yadkhulu buyuti. Ya. Artinya di sini Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad jangan membiarkan orang-orang itu masuk masjid-masjidku, rumah-rumahku untuk ibadah. Sementara dia punya kezoliman, kejahatan yang dibiarkan, tidak diupayakan untuk dibersihkan. Punya urusan sama orang lain, misalnya menyakiti atau punya urusan hak-hak adami yang nggak diselesaikan, tapi dia nggak ada upaya minta ridhonya, minta maafnya. Selama dia menikmati kezolimannya, tidak ada ikhtiar maksimal untuk membersihkan diri, maka kata Allah dalam hadis qudsi itu, fa inni al'anhu madama qa'iman baina yadayya yusolli hatta yarudda tilka zulama. Selama dia berdiri sholat ya, Allahu Akbar gitu, aku akan laknat orang itu madama qa'iman, selama dia berdiri sholat itu ya, sampai dia selesaikan dulu urusannya dengan sesama itu
Urusan sesama itu menentukan kualitas ibadah kita kepada Allah. Ya, hati-hati loh. Ketika interaksi kita dengan sesama itu luar biasa, menentukan kualitas iman kita. Contoh misalnya, mamin muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla ayatafarraqa. Baru bersalaman saja, dua orang mukmin bersalaman sebelum dia melepaskan, ya, sebelum dia melepaskan sudah turun ampunan Tuhan itu. Itu interaksi dengan sesama, senyum, ya. Sedekah itu, tabasum itu sedekah. Padahal kita ingat, sedekah tadfaul bala, mencegah bencana. Ya, banyak-banyak senyum untuk mencegah bencana yang bisa membahayakan diri kita. Bahkan hasil penelitian di Amerika, orang-orang yang senyum itu aktifnya sel-sel T yang sifatnya adalah untuk menghancurkan sel-sel kanker dalam tubuh manusia. Kalau senyum, tadfaul bala, mencegah bencana internal pada tubuh kita. Kalau kita senyum, makanya ada terapi di beberapa negara itu terapi senyum. Dianjurkan setiap hari ngelihat cermin ibu. Ya, tarik ininya nih. Nah, ya, ini mengaktifkan sel-sel T ini. Ya. Jangan manyun, ketemu orang musam, dibawa-bawa urusan pribadinya. Ingat, orang yang manyun, orang yang mukanya, mohon maaf, manyun bahasa apanya? Tegalnya apa tuh? Nah, itu frekuensinya turun, rendah, tidak mencapai 528 Hz. Itu frekuensi yang bisa menarik energi dari alam semesta, dari bumi, dari tumbuhan dan sebagainya yang bisa menyebabkan ada proses self healing, penyembuhan. Jadi kalau ibu selalu marah, benci, dendam, itu bikin penyakit, itu narik penyakit. Dalam tubuh manusia ada sistem yang disebut, hasil penelitian di Jepang itu on off system. Ya, jadi kalau kita frekuensinya pada frekuensi tertentu lah, di bawah yang parah-parah itu misalnya 20, 30 itu dia langsung aktifnya penyakit-penyakit pada tubuh kita. Mudahnya dia kena penyakit. Tapi yang ada cinta, sayang, maaf, lapang dada. Kalau ada teman yang salah, ya boleh jadi dia lagi stres, lagi keliru. Tetangga yang salah, ya, wah boleh jadi dia lagi hilaf. Kita maafkan aja. Masa bodoh dia benci sama kita atau tidak? Yang penting kita maaf saja. Saya nggak urusan dengan dia, saya urusan dengan Tuhan. Saya harus berbuat baik. Dengan baik ini Allah akan bantu saya untuk memuliakan saya. Jadi jangan sampai kita justru sibuk dengan orang lain, gitu kan? Yang ngelihat orang lain dia benci sama saya. Nggak usah, berbuat baik aja. Bahkan tingkat yang tertinggi takwa adalah menyambung silaturahmi yang memutuskan. Berbuat baik kepada orang yang pelit. Berbuat baik, menolong sama orang yang nggak pernah menolong, nggak peduli. Senyum sama orang yang suka manyun. Itu tingkat mutakin. Keajaiban-keajaiban akan datang kalau kita melakukan keajaiban amal. Kalau kita punya duit 50.000, ngasih 25.000, malaikat galeng kepala. Luar biasa itu orang. Setengahnya, 50% hartanya. Kalau Bapak ada 100 juta di banknya, ya, tapi naruh cuma 20.000, ya, misalnya begitu, malaikat nggak takjub. Itu bukan amal yang ajaib. Amal ajaib itu ada sesuatu yang berat kalau kita lakukan. Menolong orang yang tidak pernah menolong. Kata Nabi, jangan kau biarkan orang masuk ke rumah kamu, ya, kecuali hormati dia, ya. Ini jangan sampai dalam hadis itu. Orang yang cara salamannya berbeda antara yang kaya dengan yang miskin, Allah akan murka di hari kemudian. Ya, Ustaz, karena bagaimana ya? Karena kedudukannya, kemuliaannya, saya memuliakannya. Tapi sama orang-orang lain, gitu. Ya, kan banyak ya gitu ya. Yang datang orang kaya, wah bagaimana? Tapi ketika ada orang miskin, kita nggak anggap. Itu Allah akan azab nanti. Hati-hati, ikramun nas, muliakan manusia. Itu Islam itu agama yang mementingkan bagaimana kita berinteraksi dengan sesama. Man tada'da li ghaniyin jahaba sulusa min imani. Siapa yang menghormati orang karena kekayaan semata, ya, karena kekayaannya atau kedudukannya, maka imannya 2/3 udah rontok.
Ngukur iman kita jangan hanya sholat. Ya, apalagi kalau di depan orang lain. Ya, sholat itu bisa pencitraan. Saya bisa di depan Bapak sholat khusyuk lama, bener sujudnya lama, begitu rukuknya, ya luar biasa. Kalau mau lihat kualitas sholat ibu waktu sendirian di rumah, ya, waktu di rumah, jangan waktu di masjid. Ya, bahaya itu, bahaya. Itu nggak bisa jadi ukuran. Makanya cari mantu jangan gara-gara sholatnya. Ya, wah, Bu, ini mau jam 12, mau zuhur, mau sholat di mana? Masjid di mana? Di sana, nak. Ya, terus ibu, wah ini calon mantu yang bagus, luar biasa. Jangan, itu tipuan itu, tipuan. Jangan lihat dari itu aja. Ya, banyak keterangan cara menguji manusia itu dengan duit. Ya, seseorang itu akan teruji ketika dia udah urusan dengan uang. Ya, kalau menguji calon mantu, teman, ya persahabatan, uji dengan uang. Jangan dengan lihat sholatnya. Ya, tapi kalau mau menguji diri kita, lihat sholat kita, kualitasnya kita bisa tahu sendiri bisa nggak kita bagus atau tidak. Ya, ya biasanya saya sering sekali kalau sholat di hadapan jamaah, ya tentu ya, berupaya khusyuk lah di depan, jangan gitu. Itu karena apa? Yuraun, ingin dilihat. Ya, tapi kalau untuk sendirian itu susah. Bagaimana sujud yang lama, ya? Padahal ini fasilitas kesehatan, jalur kesehatan yang paling luar biasa ketika kita sujud yang lama, Ibu, pasokan darah dan oksigen maksimal ke otak. Karena jantung ada di sini hanya bisa sampai ke otak kita 20%. Kalau kita nggak pernah sholat, nggak pernah sujud yang lama, kita bisa kena stroke dan sebagainya. Sujudlah waktu sendirian di akhir sholat, sujud yang lama, subhana rabbiyal a'la, ya. Wa bihamdi, atau yang tidak pakai wa bihamdi, ya enggak peduli lah itu ya, itu urusan ikhtilaf. Tapi bacalah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, ya, syukron lillah waktu sujud syukur. Ya, apa saja yang bisa Ibu baca, ya. Jadi dengan demikian nanti insya Allah manfaatnya salah satu ya kesehatan. Ya, karena kesehatan itu penting. Ingat bahwa usia manusia itu banyak ulama, bahkan para ilmuwan melalui dengan 3 pendekatan itu mengatakan bahwa umur manusia itu bisa sampai 150 tahun, hasil penelitian itu. Tubuh manusia kuatnya, hardware-nya itu, bahan bakunya itu kuat sampai 150 tahun. Gigi manusia minimal 80 tahun kuat. Tapi karena nggak dirawat, ya baru apa Bu? Ya, baru anak kita baru 20 tahun udah bolong sini. Itu perawatan. Misalnya saya sama Kiai beli motor yang sama, ya, pada waktu yang sama, ya. Terus Pak Kiai ngurusnya dengan baik, mengikuti SOP aturan mainnya gitu. Saya tidak, ya. Di produk kemungkinan bisa 10 tahun tuh motor kita yang baru itu. Tapi karena saya tidak merawat, baru 1 tahun udah rusak berat sana sini. Nah, sementara Pak Kiai motornya nggak apa-apa, sampai 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun. Tergantung perawatan. Menyusut, iya kekuatannya, kualitasnya, tapi perawatan menentukan. Nah, tubuh manusia itu demikian, Ibu. Ketika kita nggak menjaga kesehatan, pola hidup yang nggak beres, ya, banyak stres, ya. Jadi manajemen stresnya tidak bisa diolah dengan baik. Stres wajar, Bu, memicu kita untuk hidup, eksis dan sebagainya. Tapi ketika kita salah di dalam manajemen emosinya, selalu marah, nyimpen marah, dendam dan sebagainya, itu akan merapuhkan kekuatan fisik kita. Mudah sakit, rentan dengan banyak hal yang menyebabkan kita mudah terluka, mudah ambruk, ya kena penyakit ini. Karena apa? Stres yang berkepanjangan itu, ya, marah, benci, dendam dan sebagainya. Ya, nah untuk baca Quran pun demikian. Penyakit yang paling bahaya itu diantaranya marah, benci, dendam, nggak bisa nyampe. Ya, sama seperti waktu sholat, ketika ada kezoliman sama orang lain, ya dia belum bersih sebetulnya. Baru bersih dari adas kecil saja, ya, dengan wudhu dan sebagainya. Tapi sebetulnya dia penuh dengan kejahatan. Allah benci, ya. Gara-gara kentut aja bisa enggak diterima itu sholat, apalagi dengan gara-gara kebencian sama orang lain, dendam sama orang lain. Ini yang harus kita hindari, Bu, ya. Jadi kalau kita mau melihat efek Al-Quran, bacalah dengan
tidak ada kebencian, kejahatan, ya, tidak bisa disentuhnya kecuali orang-orang yang membersihkan diri. La yamassuhu, ya kan? Tidak bisa menyentuhnya itu, ya. Jadi Quran tuh energinya itu kalau turun di atas gunung akan hancur itu, akan hancur, ya. Nah, sayang orang baru memanfaatkan nggak seberapa. Misalnya contoh matahari, energinya besar, tapi dengan dengan cara biasa konvensional hanya buat jemuran aja, menjemur. Tapi dengan cara-cara teknik tertentu menjadi energi solar, sel surya, tenaga listrik. Mataharinya sama. Demikian juga analoginya ketika kita berinteraksi dengan Quran. Quran ada yang punya efek, ada yang tidak di hadapannya. Bahkan ada yang dilaknat. Kam qari wal Quran yal'anu. Betapa banyak orang baca Quran padahal Quran sedang melaknatnya. Ya, hati-hati, ini sikap batin kita harus bersihkan. Caranya pertama-tama untuk mendekati Tuhan, ya, dengan bersihkan, jangan ada marah. Punya itikat baik untuk menyelesaikan urusan-urusan kita dengan sesama. Upaya-upaya ini harus maksimal. Kalau sudah maksimal masih belum bisa diselesaikan, Allah maafkan itu. Yang penting ada itikat, ya. Ya, urusan hak-hak adami khususnya, ya, minta maaf, utang-utang diselesaikan atau cari ridhonya atau bagaimana caranya. Kalau sudah meninggal bagaimana, kirim Fatihah, bacain Yasin, bacain apa saja. Ya, pokoknya kita banyak memberi manfaat sama orang yang pernah kita sakiti lah. Kalau bisa doakan, ya Allah, ighfir, ya Allah, liman sa'adani, pernah yang menolong, bantu dia, ya Allah. Liman zolamani, bahkan orang yang menjolimi kita doain gitu, Bu. Ya, itu bagus sekali, ya, makom yang luar biasa. Atau kita doakan juga liman lahul hukukul wajibah alaiha, yang punya hak, ya, karena kesalahan saya dia hak adami, ya, kita minta maaf sama Allah. Ya Allah, maafkan mereka, gitu, Bu. Ya. Jadi itulah hebatnya Quran. Salah satu juga hebatnya Quran yang lain adalah sedikit 2 menit lagi, yaitu, Bu, Quran ini ternyata yang sebesar ini ternyata bisa menyimpan informasi bakat, temperamen, kecerdasan emosi, IQ, dan sebagainya. Bisa dilihat dengan Quran. Saya bisa peragakan itu dengan cepat. Ya, saya buktikan misalnya kalau memang ingin, bisa saya buktikan itu. Tapi kalau memang cukup sampai di sini, ya cukup. Tetapi Quran ini ternyata menjadi tool psikologi, ya, yang luar biasa untuk mengenal anak kita. Oh, anak saya ini bakatnya sebetulnya bidang bahasa. Nah, caranya yaitu jangan sampai dia dididik ke bidang yang lain. Salah, nggak sampai, nggak maksimal. Didik di bidangnya, ya. Nah, kalau kita sudah mendidik di bidangnya, anak itu memerlukan waktu 10.000 jam. 10.000 jam. Jadi kalau anak mau menjadi pakar di bidangnya sehingga dibutuhkan sama orang, Pak, kerja sama saya. Berapa Bapak minta gaji? Itu pakar namanya. Karena ahli. Nah, ciptakanlah anak menjadi pakar-pakar. Pakar bahasa, pakar agama, pakar Quran. Tapi fokus pendidikannya 10.000 jam. Itu hasil penelitian, setiap orang mendidik dirinya dengan 10.000 jam, dia akan menjadi pakar. Ya, misalnya Bill Gates, Steve Jobs, ya, terus Mark Zuckerberg, itu setiap hari 8 jam mendidik dirinya itu. Sehingga 3,5 tahun dia sukses menjadi pakar. Kalau belajar bahasa seminggu 2 kali, kapan 10.000 jamnya? Kan gitu. Ya. Jadi kalau belajar bahasa, misalnya baca Quran, ingin tahfidz dan sebagainya, 8 jam dia belajar. 3,5 tahun udah sukses dia menjadi pakar. Ya. Jadi pertama ketahuilah anak kelebihannya, kekurangannya, ya. Kedua, didiklah sampai 10.000 jam. Ya, ini saja dulu ya Pak ya, karena sudah pas jam 6. Ya, penasaran atau tidak penasaran, ya saya minta maaf ya, karena memang biasanya untuk memberikan materi ini paling tidak ya 1 jam gitu ya, tapi nggak apa-apa, sudah bersilaturahmi dengan Ibu ya di majelis yang insya Allah penuh ampunan. Ghufirat limnu rawah fa innahu yuhibbul majalis. Ibnu Rawah mencintai majelis ilmu, makanya Allah mengampuninya. Siapapun yang mencintai majelis taklim akan diampuni oleh Tuhan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat sekali, informasi ilmu yang kita dapat dari Kiai Abdul Sudiawan. Baru tahu ya Bu ya, surat dalam Quran itu saling menyambung, saling berkaitan. Surat An-Nisa
wanita dan saudara semua yang sangat spesial. Ternyata wanita itu spesial. Kenapa wanita spesial? Karena ada surga di bawah telapak kaki ibu. Di bapak nggak ada. Lah di situ saya juga baru ya, ini ada sesi tanya jawab. Oke, tapi karena waktunya sudah sangat ya, bisa dibuka untuk 2 pertanyaan dulu. Silakan dari bapak atau ibu yang ingin bertanya kepada Kiai Agus, silakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Sobari. Tapi secara ngaji saja mungkin Haji Sobari. Saya kebetulan jadi pembina ulama Quran di Tegal Besar. Kabupaten Tegal yang ketuanya Ustaz Suratno. Saya dan Pak Haji ini baru pembina. Ya, pembina rumah Quran Di Tegal. di Tegal, Kabupaten Tegal dan Brebes. Oh ya. Termasuk Haji Farid itu juga pembina juga. Kita sudah berkiprah di Quran itu sudah dari 2012. Ya, itu sudah ikut mengikuti Darul Quran kita di Sumatera sudah 2012. Kita membina Quran di Tegal, Brebes dan Selawi itu sudah 2012 ya berarti. Ingin bertanya Ustaz, saya tertarik sekali dengan sebutnya Quran itu luar biasa. Bahkan ada mengatakan 3 hari terus sampai lautan itu asap habis, tidak habis Qurannya bisa digali terus. Ustaz ini, sementara Ustaz ini menggali baru sebagian kecil berarti Ustaz. Masih banyak lagi. Saya ingin tertarik. Yang ingin saya tanyakan, untuk surat juz apa yang bisa dibaca yang nantinya untuk bisa mencerdaskan orang yang membaca itu Ustaz. Iya, makasih. Jadi mengenai kecerdasan Ustaz tadi. Ya. Cukup itu dulu dari saya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Pak Didik, langsung saya jawab. Terima kasih ya, Pak Haji Sobari. Jadi Quran itu punya nomor urut, jumlah ayat, dan juga pembagian Al-Quran, yaitu 30. Ya, 30 itu ada pendapat, ini bukan tauqifi, bukan dari Allah. Jadi ada yang mendapat ini disusun oleh ya tabiin atau sahabat atau ulama-ulama lah ya. Tapi ada juga pendapat bahwa ini tauqifi dari Allah. Ya, saya lebih cenderung percaya kepada tauqifi, bahwa ini dari Allah yang nyusun dibagi 30. Ya, 30 itu keajaiban loh. 30 ditambah 1 mushaf itu kelipatan 7 kali sekian. 30 ditambah nomor surat Al-Quran 30, 114 surat itu kelipatan 7. 30 pakai jumlah ayat, 30 ditambah jumlah ayat 6.236 ayat 7 kali sekian juga. 30 1 mushaf 114 surat 6236 itu juga kelipatan 7. Bagaimana hebatnya pembagian 30? Kalau bukan 30 tidak mungkin kelipatan 7. Kan begitu. Jadi saya percaya bahwa ini memang by design. Ya, sudah direncanakan oleh Allah. Jadi Quran dibagi menjadi 30, saya singkatkan itu ya. Ternyata kata 30 disebut 2 kali dalam surat. 2 surat itu ya. Misalnya surat 7 ayat 142. Terus surat 46 ayat 15. 7 ditambah 1 ditambah 4 tambah 2 tambah 4 tambah 6 tambah 1 tambah 5 itu 30 jumlahnya. Itu luar biasa kan? Ya, gitu. Jadi ada keajaiban fenomena 30. Masih banyak. Sayang harus pakai whiteboard ya. Jadi saya ada kesulitan untuk menjelaskan, apalagi kalau langsung ke ke inti. Harus ada bahan-bahan yang mengawalinya. Jadi kembali lagi, ternyata bukan hanya Quran ya, yang dibagi 30, tapi juga manusia. Manusia menjadi 30 tipe. Tipe 1, tipe 2, tipe 1, tipe 2 ya. Dan di situ ada surat-suratnya, ada simbol-simbol angka di sana, itu menjadi potensi karakternya. Nah, kalau seseorang mau efektif untuk
mengupgrade otaknya, karena itu ternyata jus diri itu operating sistemnya. Ini manusia ini makhluk canggih. Ya, setiap benda-benda canggih, teknologi canggih itu pasti ada operating system, disebutnya gitu Bu ya. Ada Windows, ada BlackBerry, ada iOS ya dan sebagainya itu. Nah, otak manusia ini ya ini ada operating systemnya. Nah, operating systemnya itu jus. Nah, jusnya itu ternyata itu sesuai dengan karakternya, dengan kita gitu. Ya. Jadi bisa ketahuan ini jus berapa karakternya. Nah, yang cocok mengamalkan ketika bukan tadarus ya. Kalau tadarus 1 hari misalnya ada yang 100 ayat, ada yang 5 ayat, terserah sampai khotam selesai. Itu waktu tadarus, qurbatan ilallah, mendekati Tuhan. Tapi waktu saat membaca jus itu sebetulnya sedang terapi. Ya. Fitur Quran itu canggih. Salah satunya fitur sifat, ya. Quran untuk petunjuk, selama petunjuknya kita pegang, fiturnya bisa dipakai kayak HP. Dia buat komunikasi, tapi fiturnya banyak. Nah, fitur Quran yang saya bicarakan ini adalah fitur database sama fitur terapi, sifat itu. Jadi ketika kita baca juz ya, sehingga seorang dokter di Tangerang di Cipondo ya, datang kepada saya, Pak Agus, saya sakit tumor ganas. Dia dokter. Tumor ganas stadium 4. Lalu dia datang ke dokter-dokter semua angkat tangan 50-50, biayanya gede, belum tentu sembuh, malah dia tahu nggak sembuh, dia nggak mau dioperasi. Datang ke saya waktu itu kantor saya di Selipi ya, samping Harapan Kita itu. Nah dia saya kasih terapi dengan jus dirinya. Dia baca selama 2 bulan berturut-turut, sembuh total. Ya, saya pernah diminta pelatihan oleh para dokter karena pasiennya dianggap tidak sembuh. Sudah diponis nggak sembuh, diponis. Tiba-tiba sembuh. Dia tanya, kenapa bisa demikian? Kok penyakitnya hilang? Saya baca jus, dokter. Jus? Kok jus dibaca? Dia pikir jus buah-buahan ya. Nah, jus Al-Quran hanya mengundang saya untuk share keilmuan begitu. Jadi memang jus itu dia obat yang tepat sesuai dengan tubuh kita, yang meramu energi kita itu jus kita itu karakternya ya. Jadi kalau dianalogikan, kalau ini tanaman obat herbal banyak itu, ketika sakit kita nggak ambil semua. Quran itu obat. Ketika kita sakit kita nggak ambil semuanya, tapi ada yang tepat dengan tubuh manusia gitu. Nah, jus itu menjadi alat bantu kita. Ya, beberapa teman saya itu punya penyakit yang berat-berat bisa tersembuhkan. Ada yang kena kanker, ya tumor, ya penyakit mudah jatuh, ya mudah drop dan sebagainya bisa. Ya, baca jusnya Bu. Tapi bacanya harus sekaligus karena ini bukan tadarus. Sekaligus 1 kali duduk dibaca total, ya, tidak boleh berhenti. Ya, itu sedang mendownload energi yang kalau turun di atas gunung-gunung itu akan hancur. Energi besar ketika kita baca itu akan terjadi efek yang sangat luar biasa karena itu obatnya. Terjadi privasi energi yang sangat luar biasa sehingga menyebabkan imunitas tubuh kita meningkat, self healing, terjadi proses defrag itu kayak di komputer itu ya, ditertibkan otak-otak kita yang lemot, yang mudah loading dan sebagainya dan berpikir itu diperbaiki. Nah, jadi itu silakan nanti kita diskusikan atau nanti yang mau tahu jusnya ya bisa kirim ke, atau kalau darurat ke saya lah nggak apa-apa, saya bukain jusnya nanti ya. Tapi kalau ada waktu ya kita bisa bahas lagi. Ya, terima kasih. Ya. Ya, silakan untuk pertanyaan lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin apa yang dituangkan Pak Ustadz ada bukunya. Oh ya, sebetulnya bukunya ada itu. Bukunya Jus Personality itu. Nah, itu baca itu bisa membaca karakter orang. Ya sudah, saya nggak bawa. Ya Mas Yudi, silakan Mas Yudi. Ya sudah. Ya boleh Bu, boleh. Apa Bu kurang dengar Bu? Ya sukses ya. Baru tahu. Mudah-mudahan.
rubatali lil kitabil hakim ihfad variabamu ida tata juga. Itu arti dan maksudnya apa? Pernah rubatali lil kitabil hakim ihfad variabamu ida tata juga. Gitu. Surat atau ayat atau apa gitu? Nggak ada surat. Kayaknya makola apa Makola. gitu. Rubah. Rubatali lil kitabil hakim ihfad variabamu ida tata juga. Itu sampai sekarang saya belum tahu arti dan maksudnya. Rubah. Barangkali ada. Mungkin saya tidak paham atau ibu salah pronunciation-nya, bisa rubah, misalnya rubah, so imin misalnya kan begitu. Saya kurang paham itu Bu yang tadi maknanya. Tapi kalau Ustadz mungkin lebih paham lah. Kemuliaan dalam kitab. Kemuliaan dalam kitab ya. Mungkin nggak familiar Bu, saya minta maaf itu. Buat saya. Boleh Pak? Ini jamaah masjid kan banyak yang usianya 40, 60. Cara menghafal Al-Quran dan bagaimana supaya tidak cepat lepas, hilang. Ya murojaah terus setiap hari dibaca, dia lalai sedikit sudah hilang. Oh, ya. Sebetulnya ini bertanya bukan kepada ahlinya, ya. Ada di samping saya pakar Quran yang jelas-jelas itulah lebih tahu metodologinya, metodenya, teknisnya. Tapi secara umum memang murojaah lah. Terus menerus setiap hari apa 1 juz atau 2 juz ya konsisten ya. Jadi ingat ya, tidak ada istilah makin tua otak makin lemot, tidak. Justru dengan membiasakan berpikir, meneliti, menggunakan neuron-neuron saraf otak itu semakin aktif dan semakin berfungsi maksimal. Ya, jadi kalau ini makin berfungsi luar biasa. Ya seharusnya kalau 20% saja sudah kita gunakan saraf-saraf otaknya kita dilatih, itu kita punya gelar kesarjanaan 5, Pak. Kesarjanaan 5. Terus hafal Quran dan juga mampu membaca menguasai 5 bahasa asing. Kalau kita gunakan kurang lebih 20% saja. Ternyata otak manusia nggak ada mitos itu. Ini mitos kalau sudah tua otak makin lemot. Ya tidak. Justru kalau kita dilatih lagi ya otak-otak kita ini akan semakin kuat. Ya powerful. Ya salah satunya menurut saya pendekatan saya adalah membaca ain tengah juz kita itu. Jadi di dalam Quran itu ada ain-ainnya tuh, jumlah ain-ainnya ya. Misalnya ada yang 14 ainnya, ada 16 ya, ada 21. Nah, ain tengahnya dibaca setiap hari maka akan bagus untuk kualitas otak kita ya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Nanti. Iya. Terima kasih untuk jawabnya. Cukup karena waktu sudah menunjukkan jam 6.15 karena ada 5 jam yang akan beraktivitas bekerja. Nah, sebagai informasi ini ada 2 buku karya Haji Agus Suryaman. Yang pertama judulnya adalah Juz Personality, cara cepat dan akurat membaca kepribadian berbasis Al-Quran. Tadi sudah dijelaskan juz diri kita cocok di juz berapa, nanti bisa dibaca di sini untuk lebih detailnya. Buku kedua adalah Rahasia 114 nama surat, menggali petunjuk Allah berbasis mukjizat angka, susunan surat dan jumlah ayat pada Al-Quran. Ini juga sudah dijelaskan tadi secara garis besar keterkaitan antara surat demi surat, jumlah ayat surat dengan surat yang akan di-compare, yang akan dibandingkan. Di sini ada semua. Jadi ada 2 buku ini. Nanti bisa dipesan lewat pengurus masjid, dikoordinir saja. Kira-kira yang ingin membeli ada berapa orang, dikoordinasi nanti akan kita jadikan satu. Karena ini sudah dalam proses cetak yang kesekian kalinya. Karena yang di bawah itu kan bukunya juga lumayan berat. Jadi dikonvert dulu, nanti saya mau bahan
bisa disalurkan bagi para jamaah yang ingin memiliki buku ini. Ya, untuk estimasi harganya itu per buku 150.000 ya, bisa dapat. Yang mana? Dua-duanya. Dua-duanya. Kalau dua-duanya satu ini sebetulnya karena ada rumusnya. Yang mahal tuh rumusnya itu. Ya, jadi sebetulnya harganya ini kalau dua itu 250 semuanya gitu. Kalau dua dikasih diskon gitu. Ya 250. Tadi paket ya saja. Masuk buku ya. Karena kalau satu ya penawaran sih 150 itu penawaran. Karena memang dulu biasanya kami ada pelatihan 250 dikasih buku dijelaskan sampai 4 jam itu. Untuk yang tidak paham, tapi baca juz saja sudah dijamin bisa itu membuka karakter orang gitu. Ya, jadi seperti itu ya, dikumpulkan dulu yang mau beli, terus saya Bu bisa dibantu untuk pengurus masjid Bapak Agus Komar ya. Nanti yang ingin beli siapa saja, untuk harganya sudah dijelaskan di sama Ustaz Agus. Yang jelas untuk ilmu semuanya. Nah itu, pemain seperti itu. Ilmu itu kan beliau melakukan penelitian aja 20 tahun ya Ustaz ya? 20 tahun, riset ya. Tidak selama ibu, tidak 10.000, aduh, jangan. Karena kita juga menghormati penelitian, menghormati ide, menghormati apa yang ada di oleh sang penulis. Ya. Jadi gini Ustaz, kalau baca buku ini bisa baca karakter orang. Oh anak kita nih juz 1 karakternya begini. Sebetulnya tadi saya ingin membuktikan karakter anak ibu yang nggak saya lihat, suaminya atau istrinya bisa insya Allah dengan Quran itu. Ya cuma karena waktu, kecuali mau dibikin sesi sendiri selepas ini ya boleh gitu. Ya, tapi bisa dibicarakan dengan Ustaz Agus, ya. Karena kalau sudah menunjukkan untuk aktivitas, kita tutup untuk safari dakwah Kiai Haji Agus Sulaiman ML ini dengan hormat kita membaca doa istighfar 3 kali untuk majelis dari alhamdulillah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an